Penyakit ini memang nggak bisa disembuhkan. Kamu malah ngeluarin setumpuk jarum sulam ditusuk-tusuk di sini. Kamu nggak takut kalau kakek ini ketusuk sampai mati? Dasar katak di bawah tempurung. Aku kasih tahu ya, ini namanya akupunktur, warisan nenek moyang kita. Ini zaman apa sekarang? Warisan nenek moyang ya. Sudah ketinggalan zaman. Ayo, tusuk, cepat tusuk kakek ini sampai mati. Aku bisa dapatkan gadis cantik. Kalau begitu, buka lebar mata anjingmu, lihatlah. Warisan nenek moyang masih berguna atau tidak? Aku bilang padamu, malaikat maut mau orang mati jam 3 malam, aku malah menahannya sampai subuh. Persetan sama kamu. Jangan bacot. Cepat tusuk dia sampai mati. Aku mau makan pesta. Feng Sifan, kamu kencing aja, lihat muka kotormu di air kencingmu. Kamu masih mau nikah sama kakakku? Mimpi aja kamu. Aduh, kalian jangan bertengkar lagi. Kamu benar-benar bisa sembuhin penyakit ayahku? Lu Wei Wei, tubuh kakek tua itu kamu yang paling tahu. Saran aku, kamu lebih baik menikah denganku dengan patuh. Setidaknya, aku masih bisa bikin ayahmu tetap hidup. Kalau sampai si kampungan ini membunuhnya, nyesel sudah nggak ada gunanya. Tenang saja, aku nggak akan mengizinkan, malaikat maut pun nggak berani. Wei Wei, lihat ayahmu, semakin ditusuk, semakin sakit. Coba pikir, seandainya kamu dulu dengerin aku, betapa bagusnya. Nggak perlu dia kakek meninggal dunia. Kamu benar-benar kurang pengetahuan. Kamu belum dengar nggak ada hancur, nggak ada bangun. Aku bilang padamu, percaya atau enggak, setelah tusukan terakhir, langsung hidup lagi dari kematian. Omong kosong. Teruslah ngomong besar. Cepat tusuk dia sampai mati. Gua nunggu pesta pernikahan, masuk kamar pengantin. Hahaha. Ayah, kamu sudah sembuh? Astaga, ini tidak mungkin. Tubuhku penuh kekuatan. Rasanya jauh lebih nyaman. Juga tidak seperti mimpi. Sepertinya yang ditinggalkan leluhur barangnya memang bagus ya Tuan Muda Feng. Bagaimana menurutmu? Astaga, Untung tidak menggunakan obat baratmu. Kamu bisa membunuh orang dengan ini. Wei Wei. Jangan kira kamu mengandalkan tunanganmu ini punya sedikit kemampuan berani melawan keluarga Feng kami. Pertimbangkan dulu seberapa besar dirimu, ayo. Tabib Dewa. Benar-benar tabib dewa ya? Dia tadi bilang kamu adalah tunangan Wei Wei. Ayah itu yang aku carikan untuknya. Siapa namamu? Aku Liu Yu. Liu Yu? Kayaknya putra sulung keluarga Kusuma dari Kyoto. Belajar kedokteran di Gunung Kabut Naga. Beneran. Ini semua salahku. Keluarga Feng kali ini pasti nggak bakal lepasin kita. Cuma keluarga Feng kecil doang. Nggak usah khawatir. Tapi, kalian beneran udah tunangan? Ayah, kamu masih nggak percaya aku? Diam. Aku nggak nanya kamu. Nah kalian, cium di depan aku. Baru aku percaya. Aduh, rugi banget. Ini kan ciuman pertamaku. Di depanku malah nggak ciuman. Itu namanya nipu kita. Di depan saya, tidak mau ciuman. Itu berarti menipu kami. Kamu ngapain? Bapak, tadi saya tidak sadar kalau Bapak punya masalah jantung, apa mungkin pemeriksaanku yang salah? Kalau begitu, saya periksa lagi untuk Bapak. Tidak apa-apa. Wei Wei, ayah sudah tua, sudah waktunya menikmati masa tua. Kalian berdua harus berusaha keras, biar ayah cepat punya cucu. Gen saya tidak bisa sembarangan dikasih, harus bayar lebih. Siapa yang mau gen kamu?
Hahaha. Baru seperti pasangan. Xiao Yu, sekarang tinggal di mana? Haha. Tinggal bersama. Ah ya, tinggal bersama. Oh, nah, kebetulan. Biar ayah cepat punya cucu. Ayah? Wei Wei, banyak kesempatan yang bisa terjadi kapan saja, belum tentu bisa ditemui. Xiao Yu, besok kamu ikut Wei Wei pergi ke kantor kerja, sekaligus sesekali periksa saya. Sudah diputuskan. Aduh, penyakit ini membuatku sesak. Aku harus keluar cari udara segar. Bisa bersama tuan muda keluarga Kusuma, seluruh keluarga Feng, hanya sampah. Pak Lu pertama, bilang dulu ya aku jual bakat, bukan jual badan. Kamu suruh aku jadi tunangan terus tinggal serumah melanggar prinsip sebelumnya. Kalau bukan karena ayahku, aku sudah lama usir kamu. Aku bilang sekali lagi, kita bukan tinggal serumah, hanya kamu sementara tinggal di rumahku. Tuan muda ini, setidaknya juga orang hebat yang bisa kemana-mana. Kamu suruh aku jadi menantu di rumahmu, tidak ada pintu, aku tidak mau. Lalu syarat apa yang kamu mau supaya pergi? Jadi tunangan juga boleh tinggal serumah di rumah kalian juga tidak apa-apa. Harus tambah uang. Dasar bajingan. Ternyata kamu sudah menunggu aku di sini. Sebulan aku kasih kamu 400.000, cukup kan? 800.000 lembur dihitung terpisah, kurang 1 sen pun, tuan muda ini tidak mau pergi. Dasar bajingan. Jangan cari untung tapi pura-pura baik. Kalau begitu aku pergi. Hei baik, deal. Oke istri, ayo jalan. Kamu nanti tinggal di kamar itu. Kak, lihat piyama baru yang aku beli. Kak, kenapa kamu bawa dia juga ke rumah? Kak, kok kamu bawa dia juga ke rumah? Upacara penyambutan di rumah kalian begitu terbuka? Jaja cepat masuk kamar ganti baju. Jangan lihat. Kak, kok kamu bawa bajingan ini pulang? Aku juga nggak mau datang, kakakmu maksa aku tinggal serumah. Enggak, aku nggak setuju. Di rumah ini, ada aku atau dia. Ada dia, nggak ada aku. Itu kan ide jelekmu ayah, yang suruh dia tinggal di sini. Adik ipar, ke depannya, tolong jaga aku ya. Aku nggak tahu, dasar bajingan, kamu kasih ayah apa. Tapi aku peringatkan kamu, jangan coba-coba manfaatkan kami berdua, kita lihat saja nanti. Aku lapar. Kamu suruh aku masak? Hah? Aku tamu masa tamu disuruh masak? Oke, aku masak. Banyakin, aku makannya banyak. Baik, aku yang buat. Buat lebih banyak, aku makannya banyak. Ayah sangat puas dengannya. Awalnya cuma ingin mencari seseorang untuk menghindari gangguan Feng Sifan. Sekarang sepertinya tidak bisa lagi. Kak, kenapa ayah kita begitu suka sama si bajingan itu? Aku juga tidak tahu, ayah maksudnya apa ya? Sudahlah. Tidak usah dipikirkan lagi. Besok aku harus bawa dia ke kantor. Apa? Kamu mau bawa dia ke kantor? Iya. Ayah menyuruhku membawanya bekerja. Kamu ikut aku. Aku mau bicara denganmu sebentar. Tentang bisnis perusahaan kita. Bukannya ke kantor kakakmu? Perusahaan ini, aku dan kakakku sama-sama yang memutuskan. Ayo.
Wah, tubuhnya tidak tahan lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Dasar bajingan. Liu Yu, kamu bajingan. Aku belum selesai denganmu. Masa sih berani sama perempuan? Kamu dipecat. Pergi sana. Akulah korbannya, tanyakan saja. Kak, dia pergi. Gimana kamu jelasin ke ayah? Atau gini aja, serahkan dia padaku. Aku akan kasih dia pekerjaan yang ringan dan nyaman. Baiklah. Kamu atur saja. Dasar bajingan. Ini kerjaan barumu. Kamu suruh aku bersihin toilet? Iya, perusahaan udah nggak ada, posisi kosong lagi. Lagi pula bersihin toilet itu susah payah aku. Perjuangin buat kamu. Kamu tega suruh tuan muda ini bersihin toilet? Iya dong, Tuan muda ini berhenti. Kasih gaji kemarin padaku? kamu belum resmi kerja. Kamu malu-maluin minta gaji. Baik. Kamu memang kejam. Aduh, Liu Yu. Kamu berani menjebakku? Liu Yu, kamu harus pakai ini buat sikat. Ini toilet impor loh, biar nggak rusak, kamu nggak sanggup bayar. Kamu? Sudut-sudut ini, kamu harus bersihkan semuanya. Kita ini perusahaan resmi, loh. Gosok. Di sini. Dan di sana. Sebentar lagi, aku akan periksa. Kalau tidak bersih, jangan harap bisa pulang. Ini apa-apaan sih? Aku ini putra sulung keluarga Kusuma sampai harus membersihkan toilet. Kak, aku suruh si mesum itu membersihkan toilet, tebak deh. Dia nggak pergi, dia beneran lagi membersihkan toilet, haha. Jia, aku sudah pikir-pikir. Mending kita kasih dia uang aja, biarkan dia pergi. Lagi pula kemarin, dia menyelamatkan nyawa ayah kita, bukan, Kak? Kok kamu tiba-tiba begitu membela? Si mesum itu? Jangan-jangan kamu suka sama dia? Bukan, Kak. Kok tiba-tiba membela pria mesum itu? Jangan-jangan kamu suka sama dia? Mana mungkin. Aku cuma merasa dia laki-laki dewasa sampai harus bersihin toilet. Mungkin dia beneran gak punya duit. Bos, aku lapar, bisa nggak minta uang muka gaji? Masa percobaan 3 hari nggak ada gaji, nanti setelah 3 hari baru bicara? Jangan keterlaluan, ya? Dasar pria mesum. Berani-beraninya kamu bilang aku keterlaluan? Percaya nggak? Aku potong gaji kamu? Aduh, Jia. Aduh, Kak. Nanti kami berdua traktir Nanti, kamu makan. kami berdua traktir kamu makan, Epsa. Sebagai ucapan terima kasih karena kemarin telah menyelamatkan ayah kami. Bu Bos, ada apa di sini? Minuman dan makanan enak, semuanya bawa ke sini. Kakak besar, lihat, di sana ada 2 mbak cantik. Cewek ini lumayan. Mbak cantik, temenin kami makan, gimana? Kami sudah selesai makan, kalian makan sendiri aja. Mbak cantik, jangan buru-buru dong. Setelah makan, kami ajak kamu ke tempat yang enak. Kakak akan minta maaf dengan baik. Gimana? Kakak besar, Kamu dari gunung mana? Kampungan. Berani ganggu urusan gua? bos, ikan ini enak, tambah 1 lagi. Kau orang mati? Apa kau tidak lihat bosmu ditendang? Kenapa belum ke sana? Bunuh orang udik itu. Cari mati. Tampaknya kau nak pernah latihan juga.
Jangan salahkan Bang Luka kalau tidak memberimu kesempatan. Jika kau sekarang berlutut minta maaf, aku bisa melepaskanmu. Jangan buang waktu. Ayo maju bersama. Orang udik. Sekarang cepat berlutut, minta maaf dan sungkem, dan serahkan wanitamu padaku. Mungkin aku bisa melepaskanmu. Jangan buang waktu. Masakan tuan muda ini nanti dingin. Liu Yu, kali ini berkat dirimu. Makan banyak-banyak. Sob. Jangan kira satu piring lauk bisa membuatku pergi. Uang ini harus dihitung terpisah. Aku tahu kau tidak akan sebaik itu. Ayo. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Tuan, kami cuma mau bayar tagihanmu. Tuan, ada perintah? Bilang saja. Siapa yang menyuruh kalian? Tuan, aku cuma lupa bawa kacamata hari ini. Tidak ada yang menyuruhku. Aduh, sakit. Mending kita tinggalkan saja. Mungkin mereka benar-benar hanya lewat. Wei, bagaimana pertimbanganmu? Feng Sifan, kenapa kamu di sini? Ah, sampah. Yang tadi teriak itu kamu? Apa? Kamu kira yang teriak itu aku? Kamu terlalu berisik. Pergi. Feng Sifan, sudah kubilang, aku sudah punya tunangan. Jadi, apapun caramu, aku tidak akan bersamamu. Hanya itu kemampuanmu? Tuan lemah ginjal. Hehe. Kamu. Sampah. Semuanya sampah. Nona, ada masalah. Ada apa? Ayahku mengirim orang lagi. Pernikahan Anda dengan Tuan Liu mengalami sedikit masalah. Mungkin tidak jadi. Pernikahan Anda dengan Tuan Muda Liu ada sedikit masalah, mungkin nggak jadi. Bagus kalau nggak jadi. Kamu ceritakan dulu, masalahnya apa? Nona, Tuan Muda Liu itu mungkin nggak suka sama kamu. Tuan Besar menyuruh Paman Fu menjemput, katanya dia kabur dari pernikahan. Dia nggak suka sama aku. Orang nggak berguna anak nakal bajingan. Dia nggak suka sama aku. Kata Paman Fu, dia naik gunung cari tabib tua. Tapi tabib tua itu bilang, begitu Tuan Muda Liu dengar akan menikah dengan Nona barang-barang aja nggak sempat dirapihin, dia langsung kabur. Hanya aku, Ayu Kirana yang nggak suka sama orang lain. Mana ada orang yang nggak suka sama aku? Bing Shui, kasih aku datanya. Baik. Ini dia. Liu Yu, aku pasti akan mengejarmu kembali lalu menendangmu. Agar hatiku puas. Bos. Toilet dari lantai 1 sampai 12. Sudah saya bersihkan semua, silakan periksa. Hei, ambil itu, dasar mesum. Aku cuma takut kamu potong gaji aku, biar kamu lihat dan periksa. Aduh, bau banget, ambil itu, aku tidak akan potong gaji kamu. Kalau begitu, besok aku masih bersihin toilet. Tidak usah, kamu tidak perlu bersihin lagi selamanya. Cepat ambil itu. Baik, kalau begitu, tuan muda ini istirahat dulu, cari aku setelah jam kerja. Hei, dasar brengsek. Sialan. Apa bagusnya kampungan dari desa itu? Gua udah ngejar dia 3 tahun, bahkan lebih. Gua rela keluar banyak uang cari obat buat bapaknya. Tapi perempuan jalang itu tidak peduli sama gue. Tuan Feng, semua perempuan di dunia sama saja. Kamu bilang semua cara sudah kamu coba, tapi cara diranjang belum kamu coba. Menurutku, lebih baik kamu dapetin dia dulu. Lalu, buat dia tunduk pada kegagahanmu.
Perempuan itu memang tidak boleh dimanja. Kakak Ayu, kok kamu datang? Liu Yu sudah datang ke rumah sakitmu, kan? Liu Yu. Orang kaya sebesar itu, mana mungkin datang ke perusahaanku? Bima, kamu tahu siapa yang kumaksud? Katakan, di mana dia? Kakak Ayu, jangan paksa aku. Aku mati-matian tidak akan mengkhianati kakak besarku. Kalau begitu, sampaikan pada bajingan itu. Aku, Ayu Kirana, adalah tunangannya. Dia ingin kabur dari pernikahan. Harus tanya dulu apakah aku setuju. Kakak besar, kamu cari masalah sama siapa aja bisa, tapi kamu cari masalah sama Ayu Kirana. Aku tahu kamu, bocah. Kau satu tim dengan Liu Yu? Agensi model Weiwei. Apa Liu Yu ada di sini? Bing Shue, tolong cari tahu. Agensi model Weiwei. Gadis kurang ajar. Kau bilang tuan muda ini tidak perlu bersihkan toilet. Hari ini kau suruh tuan muda ini bersihkan toilet lagi. Tuan muda ini. Suatu saat aku akan menghajarmu. Ma, Kakak besar, ada masalah? Aduh, bau apa ini? Bima, kok kamu datang? Ayu Kirana. Ayu Kirana tahu kamu kabur dari pernikahan? Ayu Kirana, tahu kau kabur dari pernikahan? Biar saja dia tahu tuan muda ini tidak akan menikahinya, meskipun mati. Kakak besar, cepat lari. Kau harus cepat pergi, kau belum tahu, kan? Dulu, ada putra sulung konglomerat dari luar negeri, yang berani macam-macam padanya, kurang dari setengah bulan aset puluhan miliar miliknya habis semua. Dulu, Segitu galaknya? kakak besar, kau harus kabur malam ini juga, aku akan mengantarmu sekarang. Kakakmu ini juga seorang dewa yang sudah menjelajah langit dan bumi takut sama nenek lampir itu. Hei, Bajingan mesum 900 nong si gong chen gong he gong gong. Dibuat lari oleh Ayu Kirana. Feng Xiao, kemarin itu kelalaian saya. Kali ini pasti tidak akan ada masalah. Nanti, dua cewek ini terserah kau. Haha. Kau lumayan juga, ya. Ambil saja. Terima kasih, Feng Xiao. Kalau begitu, aku jemput kau besok pagi. Pergi. Kemarin, biarkan orang kampung itu mengacaukan rencanaku. Kali ini, lihat bagaimana kau kabur. Pada akhirnya, wanita keluarga Lu, kalian tetap jadi milikku, Feng Xifan. Jangan melawan. Hari ini gua pasti akan menidurimu. Kamu ini perempuan. Sungguh buta, Liu Yu si kampungan itu, dia itu sampah. Berani-beraninya rebut perempuan dengan gua. Jangan gunakan tatapan kasihan itu. Lihat aku. Hari ini, kamu dan adikmu, semuanya milikku. Feng Xifan. Kalian tidak ada yang bisa kabur. Hahaha. Ah, Hehehe. kamu lagi, bocah kampung, mengacaukan rencanaku.
Bekas luka turun kau. Feng Xiao, siapa yang mengganggumu? Dia, itu. Ya, kamu. Kenapa kamu gemetar? Wei Wei, aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Serang, kamu. Ayo dong, naik dan hajar dia. Bunuh dia. Aku kasih kamu 4 miliar rupiah. 4 miliar? 100 miliar. 100 miliar. Ayo serang. Ah. Mau apa? Aku bilang ya, di sini penuh CCTV. Kalau kamu berani lukai aku, kamu juga nggak akan selamat. Aku ingat aku sudah bilang padamu, kalau ada masalah, hadapi aku langsung. Kamu berani ganggu seorang wanita? Apa kamu merasa umurmu terlalu panjang? Aku ini tuan muda dari keluarga Feng di Kyoto. Kamu tidak berani melakukan apa-apa padaku. Tuan muda Feng? Keluarga Feng di Kyoto? Menurutku, bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Jia belum diselamatkan. Aduh, otak bodohku ini. Gimana bisa aku lupa sama si kurang ajar itu? Aduh maaf ya, aku lupa sama kamu. Dasar brengsek, aku potong gajimu. Aduh, ya ampun, turunin aku, kenapa kakakku yang kamu gendong? Aku yang kamu gendong di punggung, apa aku tidak secantik kakakku? Turunin aku. Kamu lebih baik diam aja. Kalau enggak, aku buang kamu. Dasar brengsek, kamu malah tepuk-tepuk pantatku. Aku pakai rok, lo, cepat turunin aku ah. Liu Yu, Feng Xifan dan mereka nggak bakal ada yang mati, kan? nggak. Kalau sudah 3 jam, bakal lepas sendiri. Cuma lukanya agak parah aja. Cedera apa? Mulai sekarang, mereka nggak akan bisa menyakiti perempuan lain lagi. Hei, Tapi itu memang pantas buat mereka. Makasih hari ini, udah nyelamatin aku dan Jia. aku tunanganmu, itu udah kewajibanku. Heh, dasar brengsek. Jangan lupa, kamu cuma akting, kamu pura-pura. Dasar bocah, kamu tahu apa? Ini namanya profesional, bisa duduk enggak? Nggak bisa, turun. Kok kamu balik? Kalau aku nggak balik, nggak tahu kamu bakal diperlakukan seenaknya. Kalian berdua, kenapa suruh Liu Yu bersihkan toilet? Paman, aku yang minta sendiri, nggak ada hubungannya sama Wei Wei, asal Wei Wei senang, aku rela lakukan apapun. Wei Wei? Liu Yu itu menantu keluarga lu, suamimu. Jangan terlalu manja lagi. Dasar brengsek itu, berani-beraninya nikahi kakakku, mimpi. Dia itu bajingan, berani-beraninya mau menikahi kakakku, mimpi. Lu Jia, terutama kamu, mulai sekarang, jangan sering-sering muncul di depan kakakmu dan Liu Yu, beri mereka sedikit ruang. Malam ini, jangan tidur sekamar dengan kakakmu, suruh Liu Yu pindah ke sana tidur. Apa? Kok sampai harus tidur bareng? Kalian berdua sudah tidak kecil lagi. Harus mengutamakan keluarga. Cepat punya anak, jadi memenuhi keinginanku ah. 400.
Feng Shao kalian berdua kenapa? Kakak besar Feng Shao kalian berdua kenapa? Kakak besar? Hei, sudah hei. Aku sudah bisa bergerak sekarang. Feng Shao, aku juga bisa bergerak. Aku mana barang berhargaku? Feng Shao, milikku juga hilang. Uang ini susah banget dicari. Untung gaji bulan depan. Biaya pembangunan sekolah di gunung, jadi ada. Wei, ini kurang baik, ya? Kamu pikir apa? Kamu tidur di lantai kamarku. Aku tidur di kasur. Laki-laki dan perempuan berbeda. Lebih baik aku kembali ke kamarku sendiri. Aku tambah uang untukmu. Tidur sehari tambah 20.000. Demi bos naik gunung pedang turun, lautan api. Siap lakukan apapun? Dasar kamu. Demi bos, aku rela lakukan apapun, tanpa ragu. Dasar. Bos, gaji, bisa nggak dibayar di muka sedikit? Tergantung penampilanmu malam ini. Hei, Liu Yu, cepat naik. Bos, kamu begini nggak baik, kan? Cepat, nanti terlambat. Bos, aku datang. Ayah, kami sudah istirahat. Liu Yu, tubuhnya bagus. Juga sama seperti ayahmu waktu muda dulu. Ayah, Sudah, nggak usah. Ayah cuma mau bilang, putri dari keluarga Kirana, Ayu Kirana, besok akan mengadakan pesta ulang tahun. Sengaja ngasih undangan buat kamu, biar kamu dan Liu Yu pergi bareng. Sudah, aku nggak ganggu lagi. Kalian istirahat aja ya. kamu ngapain? Cepat pakai baju. Tugasmu sudah selesai. Pulang aja. Kamu ngapain? Apa? Apa yang ada di pikiranmu? Cepat kembali. Bos, kepalaku tersangkut di baju, kepalaku tidak bisa keluar. Cepat sini. Bos, Kalau kamu berani bergerak sembarangan, Jia ada di sebelah. Aku bisa panggil dia. bos, aku mau minta cuti besok. Besok? Iya, Besok tidak bisa. Lusa saja. Besok kamu harus ikut aku ke pesta ulang tahun. Omong-omong, Liu Yu, kamu orang yang berbakat. Kenapa kamu jadi pengawalku? bukankah aku kabur dari pernikahan? Makanya aku ke sini. Waktu itu, aku pergi pinjam uang ke temanku. Temanku juga sudah tidak punya uang, jadi terpaksa kerja. Aku ini hebat, dokter sakti sekaligus pengawal. Wei, kamu juga datang? Halo, senior. Saudara ini. Kelihatannya asing ya. Apa dia sopir barumu? Mas, dia adalah tunanganku Liu Yu ini masku Zhang Shuai. Mas Liu Yu. Bukan maksudku mengejekmu. Setidaknya ini kan, pesta ulang tahun, orang lain, cekeke, lihat, kamu pakai baju begini, kurang sopan, kan? Yang tidak tahu pasti mengira sopir siapa, ya? Aduh, maaf, ya. Piviku suka sama aku yang begini yang apa adanya, tidak dibuat-buat. Seorang sopir rendahan, bisa dapat berapa? Cukup untuk menghidupi Vivi? Piviku yang menghidupiku. Mas Liu Yu, seorang laki-laki, jangan hidup dari perempuan, dong lihat. Aku baru saja diterima di rumah sakit tradisional Bima sebagai dokter utama gaji setahun 1 juta. Oh, 1 juta lumayan besar ya dokter utama biasa, tidak segitu tingginya. Itu karena aku lulusan Harvard Medical School, makanya gajiku tinggi, semuanya. Semua tergantung usaha sendiri. Tidak kusangka kau begitu hebat. Bukan soal kemampuan, aku hanya ingin selalu layak bagi Wei. Hanya berusaha. Cih? Kau orang udik yang numpang ke atas. Kakak besar, kau berani datang juga, Bima? Kenapa kau datang? Aku kan menunggu untuk mengurus jenazah kakak besar. Bima perkasa. Bagaimana dia bisa jadi kakak besarmu? Benar.
Sejak kecil, aku selalu mengikuti kakak besar. Waktu itu, kakak besar adalah penguasa di ibu kota. Liu Yu, kau sebenarnya siapa? Nomor 1 di kota Bahari, pewaris keluarga pengobatan tradisional. Ternyata dia adik kecilmu. Sudahlah, ayo kita masuk. Wah, dua orang sampah ini. Sungguh menurunkan level pesta ulang tahun. Kamu apaan? Kalau tidak mau dipukul, cepat pergi dari sini. Ah, Tunggu saja. Apa kamu tidak tahu siapa orang tadi? Berani bicara seperti itu pada Tuan Muda Feng. Kakak besar, dari mana munculnya orang bodoh seperti ini? ini bukan yang direkrut rumah sakitmu, dengan gaji 1 juta per tahun, dokter spesialisnya, masa kamu tidak tahu? Sat, DM. Kamu orang rumah sakit tradisional Bima? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Maaf, rumah sakitku terlalu besar, kamu tidak kenal aku. Aku bisa memakluminya. Aku adalah dokter spesialis bedah bagian 3 di rumah sakit tradisional Bima, Zhang Shuai. Nanti kalau ada yang perlu bantuan, datang saja padaku. Saudara Liu Yu, kupikir dia temanmu, makanya aku kasih muka, tapi dia tidak tahu terima kasih. Baik, jangan salahkan aku nanti kalau di rumah sakit, aku tidak peduli dia. Namaku Bima Perkasa. Coba saja kau urus dia, lihat nanti, kamu bilang namamu Bima Perkasa, Direktur Utama. Gimana? Bapak direktur rumah sakitmu saja tidak kenal? Ah, Hahaha, bagian HR ini seharian ngapain aja sih? Maaf, Pak Direktur, saya tidak tahu diri. Cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Liu Yu, aku ke toilet dulu, kalian ngobrol dulu. Mbak, tenang saja. Kakak besar bersama saya. Kamu bisa tenang sepenuhnya. Cih, kenapa kamu panggil semua orang Mbak? Mbak, Mana ada banyak Mbak? kakak besar. Pesta ulang tahun Ayu Kirana, kamu berani datang? Apa daya saya? Aku cuma pekerja. Aku memang pekerja. Kamu belum tahu, kan? Ayu Kirana dan Lu Weiwei. Kedua wanita ini, bisa dibilang di kota Bahari kita, wanita paling cantik. Mereka saling tidak mau kalah. Kalau Ayu Kirana tahu kamu bersama Lu Weiwei, dia pasti mau bunuh kamu. Ah, diawasi oleh nenek lampir. Benar-benar tidak enak. Oh, benarkah? Mbak, Oh, ya? Mbak selamat ulang tahun. Ya, Liu Yu, biar kamu keluar. Aku sudah bersusah payah. Ikut aku, yuk. Kamu mau bawa siapa? Dia. Aku nggak kenal kamu. Kenapa sih tunjuk aku? Kamu nggak mau ngaku? Ngaku apa? Tuan muda ini tidak pernah berutang pada siapapun. Ayu Kirana kamu, yang jadi pusat perhatian hari ini, ya? Pergi sekarang kayaknya kurang sopan. Aku Ayu Kirana. Soal sopan santun, tidak perlu kau ajari. Lagi pula, kamu malah merebut tunanganku, itu yang sopan. Kamu ini? Apa kamu gila pengen laki-laki? Aku sama sekali nggak kenal kamu. Liu Yu. Ini kakekmu, dan kakekku menandatangani surat pernikahan ini. Kamu nggak bisa nggak ngaku, kan? Surat pernikahannya sudah tidak ada, kan? Beberapa tahun nggak ketemu, kamu jadi pinter ya? Kamu pikir aku nggak bisa bawa kamu pergi? Liu Yu. Tempat yang kamu tinggali selama belasan tahun, Gunung Kabut Naga adalah milik keluarga Kirana. Pikirkan anak-anak di gunung itu, anak-anak malang itu. Percaya nggak, satu telepon dariku, pasti mereka semua kehilangan tempat tinggal. Kamu, Apa-apaan kamu? Lu Weiwei. Terima kasih sudah menjaga tunanganku. Aku bawa dia pergi dulu. Liu Yu. Tunggu kamu antar aku pulang naik mobil. 1 menit telat 0,1 detik. Kamu tahu konsekuensinya. Bos maaf. Setelah aku selesaikan urusanku, aku kembali menemuimu. Liu Yu, kamu bajingan. orang udik ini, sebenarnya dari mana asalnya? Dua wanita cantik di Jiangcheng semua mengelilinginya. Sekarang bagaimana? Kita tidak bisa macam-macam Ayu Kirana ini. Cih. Kita tidak bisa macam-macam. Ada yang berani. Hehe.
Cih, Kita nggak bisa macem-macem sama dia. Ada yang berani. Hehehe. Sini, buka pintu mobil buat gua. kamu mau tuan muda ini? Buka pintu mobil buat kamu, perempuan di keluarga Kusuma, semua melayani laki-laki. Atau gua kasih tahu ke Gunung Kabut Naga. Baiklah. Gue yang buka, oke? Nah, gitu dong. Rumah lo mirip sama rumah Wei Wei ya? Liu Yu, seharian ini kita repot. Ada beberapa urusan yang harus kita beresin. Hitung apa? Aku kan, udah ikut kamu pulang, kan? Siapa yang kasih kamu nyali buat batalin pertunangan? Apa kamu pikir aku, Ayu Kirana nggak pantas untukmu? Enggak, aku yang nggak pantas untukmu. Nona dari keluarga Kirana, anggap saja aku seperti kentut, lepaskan aku, bisa nggak? Lalu menurut kamu, aku dan Lu Weiwei, siapa yang lebih cantik? Perempuan ini, langsung ngasih pertanyaan maut. Kak, kamu jangan-jangan beneran suka sama bajingan itu, kan? Suka aja nggak ada gunanya. Dia sudah dibawa pergi oleh tunangannya. Kalau suka, harus diperjuangkan. Besok pasti lebih seru. Kamu yang paling cantik, kamu adalah wanita tercantik di seluruh dunia. Liu Yu, kamu ingat ini. Kamu adalah milik Ayu Kirana. Terserah Lu Weiwei pakai trik apapun. Dia nggak akan bisa merebutmu. Aku bilang ya, kamu memang bisa mendapatkan tubuhku, tapi kamu nggak akan dapat hatiku. Mau aku menikah denganmu? Mimpi. Kalau kamu benar-benar nurut, aku malah merasa nggak seru. Malam ini kamu tidur di sofa. Jaga rumah. Perempuan ini terbuat dari apa sih? Kamu mau apa kamu? Aku panggil kamu sarapan. Kenapa? Punya tunangan yang begitu baik, masih tidak puas? Puas? Bajingan? Puas? Ayu, aku sejak pagi dari taman kerajaan di luar negeri memetik mawar untukmu. Semoga kau berkenan makan malam bersama. Bunga ini tidak akan kuterima. Jangan kirim lagi ke depannya. Oh, kenapa? Kenapa kau tidak mau memberiku satu kesempatan? Karena aku sudah punya tunangan. Siapa? Suruh dia keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani merebut wanitaku. Aku adalah dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam di luar negeri, ksatria yang diangkat langsung. Boleh tanya, apa latar belakangmu? Aku ksatria dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam di luar negeri yang diangkat langsung oleh kaisar. Berapa umurmu? 1 juta. Tolong atasi masalah ini. Kamu seorang ksatria dari luar negeri, pamer kekuasaan di wilayahku? Lagi pula, kamu ini apa? Berani-beraninya kamu mendekati pacarku? Berani mengincar Siska? Seperti bunga ini? Aku bilang padamu, Ayu adalah wanitaku. Aku tidak akan menyerah. Tidak usah diantar. Sudah puas? Aku masih punya profesionalisme. Kau berani macam-macam sama tuan muda ini? Belum bayar, nih.
Ini ada 5 juta. Kamu pakai saja sesuka hati. Kamu tidak mau untuk Gunung Kabut Naga, membangun sekolah untuk anak-anak? Aku hanya ambil yang menjadi hakku, gajiku ada di Wei Wei. Kalau begitu, kamu tidak usah ambil apapun. Halo, bos? Hei, si brengsek, ini aku. Apa, ada urusan? Kamu ketinggalan token di rumah kami, kalau tidak diambil, akan kubuang. Aku larang. Aku tetap mau pergi. Aku larang kamu pergi sendiri. Tapi, aku bisa menemanimu pergi bersama. Hari ini pasti ada masalah besar. Kasih barangnya. Kalian boleh pergi. Hei, ini barang milik Liu Yu. Keluarga lu kalian, ambil barang orang lain, masih merasa benar, dia tunanganku. Miliknya adalah milikku. Tunangan? Lalu kenapa? Soal perasaan ini, siapa yang bisa memastikan? Kakakku dan Liu Yu tuh, semua hal yang dilakukan pasangan suami istri sungguhan sudah dilakukan. Jia, jangan sembarangan bicara. Ci, Ada yang mau mendidik tunanganku, aku malah senang. Lagi pula aku tidak bisa mengatur begitu banyak wanita yang mengejar-ngejar, kan? Aku tidak mengerti. Aku, Ayu Kirana, apa kalah darinya? Lu Wei Wei, kenapa kau suka dia? Tidak suka padaku? Aku akui kau sangat hebat, tapi aku sudah bilang padamu sejak dulu, aku tidak suka tipe sepertimu. Kita saling mundur selangkah, membatalkan pertunangan, bukankah itu lebih baik? Tidak. Membatalkan pertunangan? Agar kalian berdua senang, kan? Liu Yu, jika kau tidak ingin Gunung Kabut Naga rata dengan tanah, kau ikut aku pulang. Aku sudah bilang padamu, kita tidak cocok. Orang yang kusuka bukanlah dirimu, melainkan Lu Wei Wei. Lu Wei Wei. Aku sudah bilang padamu, kita tidak cocok. Yang aku suka bukan kamu, aku suka Lu Wei Wei. Kalian perempuan keluarga Lu, pandai sekali ya, baru beberapa hari, sudah membuat tunanganku. Begitu sulit melupakannya. bukan begitu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Kamu tahu Liu Yu, kenapa dia suka kakakku, bukan kamu, dengan sifatmu yang buruk ini. Mana bisa kamu dibandingkan dengan kakakku? Aku bicara dengan kakakmu. Apa urusanmu? Kenapa tidak ada urusan denganku? Liu Yu itu milikku dan kakakku, tidak mungkin jadi milikmu. Jia, jangan sembarangan bicara. Kalau begitu biarkan Liu Yu memilih sendiri. Liu Yu, kamu pilih siapa? Iya bajingan. Kakakku begitu baik padamu, kamu pilih kakakku, atau pilih dia. Katakanlah. Aku? Kakakku sangat baik padamu, kamu pilih kakakku, atau pilih dia. Katakanlah. Aku? Kalau sahabat baikku menikah, aku kasih kado apa ya? Atau ubah Gunung Kabut Naga jadi hotel pernikahan untuk mengadakan pernikahan kalian. Menurutmu bagus nggak? Kamu curang. Aduh. Akhir-akhir ini aku terlalu banyak menggunakan tenaga dalam. Kepalaku pusing banget. Pengecut. Kamu? Kamu lagi sakit perut ya? Aku tahu kamu pura-pura. Aku nggak butuh kamu. Biarkan aku mati aja. Mati aja. Biar kamu sama Lu Wei Wei bisa bersama. Dasar mesum. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu mau tidur bareng? Berani kamu? Kamu cuma sakit perut? Lancarkan aja titik akupresurnya, aku pijat kamu. Ayo mulai. Aku bilang ya, pijat yang benar. Kalau tanganmu nakal, aku potong tangan anjingmu. Wanita itu, kalau lagi gak marah, lumayan cantik juga.
Bukannya kamu mau pijat aku? Ah, tidak usah sungkan, kamu cuma pasien. Aku pergi ke kantor dulu. Bima, tolong lihat, di dekat rumah Huan yang Muxue semua CCTV, lihat siapa yang membawanya pergi cepat. Habislah. Tuan Li, apa maksudnya? Maaf Ayu. Jika tidak begini, bagaimana kau bisa datang? Tuan Li, jangan bercanda seperti itu. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Hei, tunggu, Ayu. Lepaskan. Ayu, hatiku padamu, kau pasti tahu. Banyak wanita kaya dan terpandang ingin mendekatiku, aku tidak peduli. Apa urusanku dengan itu? Ayu, aku sudah menyelidiki semuanya. Dia hanyalah seorang pemalas miskin yang hidup dari perempuan. Apa kebahagiaan yang bisa dia berikan padamu? Denganku, aku pasti 1000 kali lebih baik darinya. Bagaimana kau tahu dia miskin? Kau pantas dibandingkan dengannya? Katakan padaku, di mana aku kurang darinya? Kau tidak ada apa-apanya dibanding dia. Lepaskan. Ayu, ini yang aku siapkan untukmu, cincin pertunangan. Pakailah, nikahlah denganku, akulah yang paling pantas untukmu, lepaskan, pakailah, apa yang kau lakukan, pakai. Lepaskan. Kau ini sampah. Berani melamar Ayu Kirana? Ini baru berapa karat sih? Belum sebesar yang di gunung kita, yang dipakai Dahuang. Dahuang? Siapa orang kaya itu? Berdarah murni, anjing kampung. Kamu, seorang sampah yang tidak berdarah murni. Berani juga bawa barang cacat begini melamar tunanganku? Kamu itu benar-benar benalu. Sok kaya di depanku. Aku dari kecil perutku lemah. Waktu kecil, makan uang kakekku. Sekarang aku makan uang Ayu. Kenapa? Nggak terima. Dia mengakui aku sebagai tunangannya. Iya, aku suka laki-laki yang makan uang perempuan. Ayu Kirana. Jangan tidak tahu diri. Ah, percaya nggak? Gue cuma perlu satu kata bikin lo nggak bisa bertahan di kota Bahari. Kamu hebat sekali. Bisa bikin Ayu nggak bisa bertahan di kota Bahari. Lucu sekali. Cari mati. Cari mati. Kamu ternyata punya nyali juga ya. Tidak tahu apakah nyali ini bisa bertahan berapa lama? Kamu tidak tahu kekuatan keluarga Li kami? Berani melawanku? Kamu sangat berani. Keluarga Li hanya mengandalkan jual beli properti baru bisa bertahan hidup. Keluarga Li kan? Mulutmu keras ya. Sebentar lagi akan kubuat kamu tahu-tahu bagaimana menulis kata menyesal. Hahaha. Kalau tidak salah ingat, keluarga Li kalian bukan keluarga nomor 1 di wilayah ini, budak keluarga Kusuma? Memangnya kenapa? Kamu pikir karena kamu bermarga Kusuma, berarti kamu anggota keluarga Kusuma? Cih, omong kosong. Benar. Aku memang. Hahaha. Aduh, lucu sekali. Kalau kamu adalah tuan muda keluarga Kusuma, aku masih kepala keluarga Kusuma. Hahaha. Aduh, ngakak banget. Kalau kamu benar-benar tuan muda dari keluarga Kusuma, gue masih kepala keluarga Kusuma. Bilang ke kakek aku lagi sama Ayu Kirana. Pangsa pasar tahun ini keluarga Li di kota Bahari karena anak kesayangannya berkurang 30%. 30% dari pangsa pasar keluargaku, setidaknya puluhan miliar. Mau lihat bagaimana caramu?
Halo, ayah. Dasar sampah. Bagaimana caramu menyinggung tuan muda dari keluarga Kusuma? Cepat pergi minta maaf untukku. Kamu tahu nggak, pangsa pasar kita tahun ini berkurang 30% penuh. Apa? Sekarang percayakan? Kamu adalah tuan muda Kusuma. Mulai sekarang jauhi Ayu Kirana. Ingat, keluarga Li kalian siapa yang memberi kesempatan? Mulai sekarang jauhi Ayu Kirana. Ingat, keluarga Li siapa yang memberi kalian kesempatan? Pergi. Ternyata keluarga Li adalah budak keluarga kalian ya. Ayahnya dulu manajer rumah tangga kakekku, dia jago berbisnis. Kakekku lalu membiarkannya mandiri. Entah kenapa sampai ke anaknya begitu tidak berguna. Oh iya, aku pakai setengah harta kota Bahari tukar dengan gunung kabut nagamu. Liu Yu, sampai sekarang kamu masih mau kabur? Jalan kaki saja ke kantor. Masih dengan sifat petasan itu, mudah tersulut. Vivi, kamu tenangkan dulu keluarganya. Aku sebentar lagi sampai. Kamu bilang si bocah yang nempel terus sama Ayu Kirana adalah orang kampung dari gunung gak punya latar belakang? Iya. Semua karena kamu aku. Hampir saja kehilangan segalanya. Semua karena kamu. Juesi, apa kamu ditipu sama bocah liar itu? Dia itu cuma orang yang ngandelin perempuan. Pergi kau. Pergi jauh-jauh. Pergi. Hanya selisih sedikit. Tuan muda Feng, kamu dipukul siapa lagi? Li Jueshi si pengecut itu entah Liu Yu pakai cara apa sampai dia ketakutan. Lalu kita bagaimana? Kita bisa apa lagi? Hidup kayak begini, mending mati. Kamu sekarang. Buruan. Awasi, Lu Weiwei dan Ayu Kirana. Aku nggak percaya masa aku nggak bisa ngatasin Liu Yu? Oke, ayo. Lu Weiwei. Kau perempuan murahan, keluarlah kau. Kalau bukan karena anakku menjadi model di sini, bagaimana bisa menjadi seperti ini hari ini? Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Lu Weiwei, kau wanita berhati hitam, kau telah membuat anakku seperti ini. Kembalikan kehormatan anakku, kembalikan anakku yang normal. Bu, jangan khawatir dulu. Bu, kami sudah menelepon kantor keamanan kota. Tenang saja, mereka pasti akan menyelidiki dengan jelas. Aduh, kantor keamanan kota? Aduh, apa? Kau lapor ke kantor keamanan kota? Kau pikir masalah ini selesai? Aku bilang padamu, jika kau tidak memberiku 4 miliar rupiah hari ini, aku tidak akan pergi. 4 miliar? Bu, ini kan pemerasan. Pemerasan? Kalian para bos kalian tidak mengatur dengan baik sehingga anakku menjadi seperti ini. Aduh, hari ini aku tidak akan berhenti dengan kalian. Hari ini aku tidak mau hidup lagi. Jia cepat telepon kantor keamanan kota. Sekalian tanya pengacara bagaimana cara menanganinya. Baik. Kau perempuan murahan telah membuat anakku seperti ini, kau masih mau lapor polisi? Berani-beraninya kau pukul kakakku? Satpam, tangkap dia. Yang kupukul itu kamu, wanita murahan. Kalau bukan karena anakku bekerja di perusahaan kalian, mana mungkin bertemu pria brengsek itu dan jadi begini sekarang? Itu adalah tindakan pribadi anakmu. Apa maksudmu datang ke perusahaan dan membuat keributan? Hari ini jika perusahaan kalian tidak memberi ganti rugi, aku akan pukul kau lagi. Bu, kau ini, memukul orang dan juga memeras itu keterlaluan, kan? Dari mana datangnya bocah liar ini? Cepat lepaskan aku. Bu, kau keluar rumah tidak bawa mata, tidak lihat di sekeliling penuh dengan kamera pengawas? Anakku. Jadi begini sekarang, itu fakta, kan? Bekerja di perusahaan kalian bertemu pria brengsek itu juga fakta, kan? Baik, sekarang aku akan menyembuhkan anakmu, lihat apa kata anakmu, lalu selesaikan masalah kau memukul orang.
Hanya kena tekanan mental. Cepat berhenti. Jarum sepanjang itu ditancapkan ke tubuh anakku. Kau ini mau membunuh atau menyelamatkan? Akhirnya tenang. Kak apa Liu Yu bisa? Ayah kita kan disembuhkan olehnya? Bulu ibu. Bu Elvi, ada apa dengan ibuku? Sakit? Lepaskan ibuku sekarang. Bu Elvi, siapa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Shu Qingqing, ibumu datang ke kantor dan membuat keributan. Dia bilang, kamu diperkosa hingga kamu mengalami gangguan jiwa dan minta kompensasi dari perusahaan kami. Bu, sudahlah, jangan dibahas lagi. Ini semua karena aku yang tidak mengikuti aturan perusahaan. Kok kamu malah membela orang luar? Uang untuk pernikahan dan rumah adikmu gimana dong? Bu, sudahlah. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan. Aku tidak akan menjual keperawananku pada bos itu. Bos itu bukan cuma tidak bayar tapi juga kabur. Aku juga bingung harus bagaimana. Dengarkan, yang menyakiti anakmu sebenarnya dirimu sendiri. Qingqing, sebagai perusahaan, kami pasti tidak bisa memberi kompensasi. Tapi sebagai pribadi, aku bisa kasih kamu 100.000 bawa ibumu pergi. Kedepannya, pikirkan dirimu sendiri. Dasar perempuan murahan. Dasar perempuan murahan. Kamu bajingan kecil. Kamu mau memecat anakku ya? Kalau kamu memecat anakku, kamu bilang anakku laki-laki mau menikah, uang untuk beli rumah gimana? Kamu tidak boleh memecat anakku. Bos, saya minta maaf kepada Anda. Cepat bawa ibumu pulang. Ayo kita makan. Ayo. Hei, Feng Xiao, aku punya ide bagus. Baik, Feng Xiao, aku akan memancing Liu Yu keluar. Kamu cepat cari orang untuk memberitahu Ayu Kirana. Suruh dia cepat datang. Kita bisa tangkap mereka semua, habisi semuanya. Bu, ini juga tidak cukup. Kak, aku tahu kamu paling baik padaku. Lihat. Dik, Kak, aku sudah tidak punya uang. Aku punya nih. Tapi kamu harus bantu aku. Nanti kalau ada orang di perusahaan sakit atau terluka cari aku bisa menyembuhkannya. Kamu datang terlambat kali ini, kakakku kena tampar percuma. Makan, ayo. Jangan bilang ada wanita di sampingku itu enak juga. Dasar mesum, kalian berdua jaga sikap dong, aku masih di sini loh. Siapa-siapa yang bicara? Sudah Jia, Liu Yu kalian berdua jangan ribut. Banyak orang lihat. Makan yang benar. Dasar mesum, cuma bisa ganggu aku. Jalan ke perusahaan bukan di sini. Aku bilang aku datang makan, percaya? Dasar perempuan tidak tahu malu, yang Liu Yu suka itu kakakku. Kamu ikut campur apa? Suka kakakmu. Dia tunanganku. Bahkan jika suka kakakmu setelah masuk pintu, aku tetap istri utama. Meskipun aku suka kakakmu, setelah masuk, aku tetap istri utama. Kamu apaan? Sifatmu yang begini. Malah nggak punya kesempatan masuk. Liu Yu, kamu bicara dong. Kamu pilih kakakku. Kamu malah pilih perempuan jahat ini. Ini kayaknya pasienku, sepertinya perlu periksa ulang. Aku harus cek. 3 perempuan 1 drama. Gunung Kabut Naga lebih enak.
Ah? Kamu lari kenapa sih? Apa kamu nggak enak badan? Sini biarkan aku periksa nadimu. Kamu sudah sembuh semua ya? Sebenarnya ada apa sih? Ada apa? Ada yang kasih ibu saya 500.000 buat narik lo ke sini terus kabur. Aduh. Gue bilang sama lo kalau cewek gue kenapa-kenapa lo sama nyokap lo ikut mati ayo. Antar gue ke nyokap lo. Ma, jangan ngemil dong. Lo lepas anak gue bilang sama lo, di sini nggak ada CCTV, kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bisa nerangin. Lo bilang siapa yang kasih lo duit, yang suruh anak lo ngajak gue keluar? Duit apa? Gue nggak tahu anak gue nyari lo, karena lo bikin dia sakit, anak gue pusing. Kalau nggak cari lo, cari siapa dong? Oh ya, nggak mau ngomong ya. Kalau gitu, gue bikin lo ngomong. Oke, gue bilang. Liu Xiao, bagaimana kamu bisa ke sini? Liu Xiao, saya sudah menghapus semua kontak Nyonya Muda. Diam. Berikan aku kontak Feng Xifan. Ah? Berikan aku kontak Feng Xifan. Oh. Kamu ini berani sekali, ya? Pelajaran sebelumnya belum cukup, ya? Liu Yu, sadarlah. 3 perempuanmu ada di tanganku. Rendahkan sedikit sikapmu. Katakan saja. Di mana aku bisa menemuimu? Langsung, datang ke gedung kosong di pinggiran kota. Aku tunggu 1 jam. Liu Xiao, apakah perlu memberitahu Tuan Besar? Urusan ini berakhir di sini. Jika Tuan Besar tahu, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Baik, Liu Xiao, saya mengerti. Beri aku. Si Liu Yu ini tidak membiarkanku bertindak. Dia sendiri malah menikmati hasilnya. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Feng Xiao, menurutmu kedua wanita ini, apa dari atas ke bawah sama aja? Hah? Buka semuanya. Ya, tinggal dibuka, biar kamu lihat. Baiklah. Hahaha. Jangan. Ini baru permainan. Baru saja dimulai. Ada apa? Aku menyentuh wanita lain. Kamu nggak suka? Jangan takut sama kami. Cuma mengundangmu datang sebagai tamu. Kamu mau uang? Kami punya. Sebut saja jumlahnya. Apa keluarga Feng kekurangan receh-receh seperti ini? Kalau mau cari salah, salahkan Liu Yu yang hidup dari perempuan itu. Gua akan bertarung dengannya sampai mati. Bukannya dia suka sama kalian? Baiklah, kalau begitu, hari ini, aku akan menghancurkan kalian. Bima, kalian udah nyusul belum? 10 menit pasti sampai. Feng Xifan. Masih kurang kerjaan? Feng Xifan, yang kamu mau adalah aku. Aku di sini, jangan sentuh mereka. Hadapi aku saja. Iya, kamu bilang, kalau dari dulu kamu bersamaku, tidak akan ada banyak masalah kan? Feng Xifan, bukankah kamu sudah dihancurkan oleh Liu Yu? Kamu masih bisa? Ini semua karena kamu, perempuan murahan. Feng Xifan, bukankah kamu sudah dihabisi sama Liu Yu? Kamu masih bisa? Ini semua karena kamu, perempuan jalang. Aku setia padamu sepenuh hati. Tapi kamu,
Apa kamu pernah menghargaiku? Feng Xifan, coba lihat dirimu sendiri, seperti apa kelakuanmu. Kotor. Aku kotor? Perempuan yang sudah aku mainkan itu, mana mungkin bersih? Di sini, semua sudah aku raba dan aku jamah. Menurutmu, Liu Yu masih mau menerimamu? Feng Xifan, lepaskan cakar anjingmu. Katakan saja, aku sudah berdiri di sini sekarang. Bagaimana caranya agar kau melepaskan mereka? Semua karena kamu. Kita jadi begini. Hidup seperti ini lebih baik mati. Tapi kau bisa bersenang-senang dengan banyak wanita. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama sepertiku. Makan ini. Aku akan melepaskan satu wanita. Liu Yu, jangan makan. Liu Yu, kamu belum menikahiku. Aku tidak mengizinkanmu makan. Laki-laki bicara, perempuan diam. Feng Xifan, lepaskan orangnya. Kamu keluar dulu. Bima Perkasa menunggumu di luar. Katakan saja, apa lagi yang harus kulakukan? Apa yang menjadi milik kita, milik dua pria ini, kembalikan padaku. Baik, kalian berdua, siapa duluan? Bekas luka, kamu duluan. Dengan dua wanita ini di sini, anak ini, dia tidak akan berani berbuat apa-apa. Pergi. Cepat pergi. Tuan Muda Feng kembali untuk menggantikanku. Kakak besar, aku datang. Kendalikan bekas luka, selamatkan kakak iparmu. Cepat, Liu Yu, yang kamu makan adalah racun. Kamu juga tidak akan hidup lama. Mau mati, kita mati bersama. aku bilang padamu. Pil racun itu. Tuan muda ini waktu kecil, memakannya seperti permen. Kakekku bilang, orang tidak boleh punya niat jahat, apalagi berbuat jahat, karena kamu sudah melakukannya, kamu harus menerima hukuman yang setimpal. Mulai sekarang, aku menutup titik akupunkturmu. Kamu tidak bisa mendengar dan melihat, apalagi bicara. Pak Liu, aku salah. Tolong ampuni aku. Anggap aku seperti kentut. Lepaskan aku. Benar, kamu memang salah. Salahnya, karena berani menyentuh orangku, aku biarkan mata dan telingamu, tetap ada bawa majikanmu dan pergi. Pergi. Kakak besar, kerja bagus. Liu Yu, kamu tadi bilang, menyelamatkan kakak ipar, menyelamatkan siapa di antara kami berdua? Siapa kakak ipar itu? Kakak besar, aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Hei, hei, hei. Aku juga ingin jadi kakak ipar. Apa yang dikatakan bajingan itu padamu? Dia bilang, ingin membuat semua anak bisa sekolah baru dia kembali. Bajingan ini kabur lagi. Dia lahir sebagai milikku, ayo kirana aku pasti akan menangkapnya kembali. Kalau begitu, siapa yang pertama menemukan Liu Yu? Liu Yu jadi milik siapa? Setuju. Hei, aku ikut. Hei, akhirnya tenang. Persen 1 yuan.